Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya adim sultan, ya qadim al-ihsan, ya jadim al-ni'am, ya kasib al-jud, ya wasi' al-aqra, ya khafi al-jud, ya jamil al-sun, ya halim la ya'lam. Salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ashabi Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, para hadirin dan hadirat, kita dipertemukan lagi dalam malam yang berbahagia ini. Malam hari Senin, malam Selasa adalah salah satu malam yang sangat dimuliakan, malam yang sangat menggembirakan umat Nabi Muhammad SAW. Pada malam inilah di antara malam-malam Rasulullah SAW mendapatkan kegembiraan dari Allah. Di hari Senin dan di hari Kamis Allah membukakan pintu surga. Pintu surga dibuka oleh Allah, kecuali orang-orang yang masih berselisih satu sama lain, saudara-saudara. Karena itu, ini pada saat pintu surga dibuka oleh Allah, kalau yang ada di antara kita yang putus hubungan silaturahmi, niatkan saat ini untuk kembali, niatkan untuk memaafkan, niatkan untuk memperbaiki. Karena akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, akhlak yang ditampilkan oleh Rasulullah SAW di hadapan umatnya dan di hadapan lawan-lawannya adalah memaafkan. Kebiasaan Nabi Muhammad SAW itu adalah sangat cepat dan dalam memaafkan. Tidak pernah Nabi menunda
kecuali orang-orang yang berdosa kepada Allah, maka dia harus mengikuti jalan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Nanti kita akan mendapatkan penjelasan-penjelasan dari guru kita. Saya hanya ingin mengingatkan, insya Allah saya terima banyak pertanyaan-pertanyaan mengenai kegiatan nanti pada tanggal 25 November. Bahwa kita akan bersama-sama insya Allah ditakdirkan oleh Allah dengan guru yang kita Habib Umar bin Muhammad bin Saleh bin Hafidhul Syahbakan untuk sama-sama menghatamkan Al-Quran. Ada yang tanya, betul apa tidak sampai 1 juta orang? Bisa lebih? Insya Allah lebih. Kita niatkan untuk almarhum Al-Habib Mudin, dan orang yang hadir, orang tuanya akan mendapatkan yang sama. Kapan kita bisa mendapatkan fadilah hataman Quran orang segitu banyak? Karena itu nanti dari majelis panitia majelis akan memberikan koordinasinya. Dan untuk itu masing-masing dari kita sekarang silakan menghatamkan, lalu melaporkan sampai tanggal itu berapa kali kita sudah hatam Quran dengan keluarganya, kita berbagi. Kenapa? Karena Rasul SAW ini, kalau kita mau mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW ini, adalah Al-Quran. Orang-orang Barat, orang-orang Islam dari awal meneliti Al-Quran ini, yang mendengarkan suaranya saja, yang tidak memahami artinya. Untuk orang Islam itu mendapatkan ketenangan lebih dari 97% orang yang dicoba mendengarkan, mereka mendapatkan ketenangan dari Al-Quran. Orang-orang yang non-Muslim juga sama, tapi kadarnya beda. Gak sampai 50% mereka mendapatkan ketenangan dari itu. Apalagi kalau kita bersama-sama nanti dalam jumlah yang segitu besar, insya Allah, untuk menghatamkan Al-Quran, itu nanti ada jadi benteng kita pada saat kita kembali kepada Allah. Itu akan mensucikan hati kita pada saat kembali kepada Allah. Itu akan menjadi pelindung kita menghadapi zaman yang sekarang ini, zaman yang penuh dengan fitnah, zaman yang dimana akal pikiran manusia ini sudah rusak semuanya. Dan insya Allah para jemaah minggu depan saya akan mengundang pimpinan Badan Narkoba Nasional supaya bisa menceritakan dan melihat bahwa majelis-majelis semacam inilah benteng kita bangsa Indonesia ini untuk selamat daripada fitnah, daripada serbuan orang-orang yang merusak pikiran manusia. Dan dia akan, saya juga datang dengan beberapa orang-orang yang kena narkoba, bagaimana mereka itu merasakan penderitaan. Ini narkoba sudah masuk di seluruh penjuru kehidupan, mulai dari guru, mulai dari hakim, mulai dari tentara, mulai dari polisi, dan rumah tangga yang hancur karena narkoba. Karena mereka tidak pernah, mereka lupa akan tuntunan ajaran dari Rasulullah SAW. Beruntung kita bisa hadir di majelis-majelis semacam ini, dan mari kita jaga dari hal-hal yang seperti ini. Insya Allah ke depan kita akan undang supaya kita tahu bagaimana mereka itu masuk menyusup untuk merusak umat Islam. Ini umat Islam terbesar di dunia, dan sekarang ini sudah lebih dari 10 juta orang yang sudah kecanduan narkoba. Saya pernah menghitung, itu kalau kita kumpulkan orang yang punya uang yang habis untuk narkoba, itu sama dengan kurang lebih 1 juta masjid yang kita buang setiap tahun. Dan kerugian besar ini, dan kita tidak sadar. Insya Allah kita akan sebarkan bagaimana kita membentengi anak-anak dari hal-hal yang semacam ini, dan sebaik-baik perlindungan kita adalah Allah, dan sebaik-baik perlindungan adalah majelis semacam ini, majelis yang akan menjaga hati kita,
yang akan membuka kita mendekat kepada Allah melalui kecintaan kepada Rasulullah SAW. Tidak ada majelis yang lebih baik dari majelis yang mencintai, mengulang-ulang menyebut nama Rasulullah SAW. Insya Allah para jemaah, tanpa sadar kita telah sahabat kepada Allah, tanpa sadar mestinya kita harus bersyukur kepada Allah, dan kita harus tetap menjaga hubungan silaturahim, dan kita bawa teman-teman kita. Saya masih ingat dulu bagaimana Habib Mundir, ada salah satu orang yang kerjaannya di jalan itu mengurusi mobil waktu belok, ambilnya gondrong, pakai antik-antik gitu. Kemudian juga teman-teman aku kirim surat diajak jalan ke majelis. Alhamdulillah itu anak waktu wafatnya, waktu mandinya dalam keadaan husnul khotimah. Tobat, hadir majelis tidak putus, dan dia ajak teman-teman. Saya yakin banyak di antara kita yang punya masalah sama juga di rumah tangga kita. Tapi dengan hadir di majelis ini kita tanpa sadar terlepas dari hal-hal yang sifatnya yang kita inginkan. Insya Allah, kita akan berbuat dengan Allah nanti dalam keadaan iman, dalam keadaan ketaatan, dalam keadaan yang saling mencintai satu sama lain. Orang-orang itu yang dalam keadaan kecintaan kepada Rasulullah, dia akan digerakkan oleh Allah untuk menyatukan kita satu sama lain dengan kebaikan. Tidak mungkin orang yang mencintai Nabi Muhammad dia akan tersesat ke jalan yang tidak dituju oleh Allah. Insya Allah kita akan berada perlindungan Allah kepada Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Rabbah ya Sayyidina ya Rabbal Alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad habibul mahbub syarifillah fadlul wa ala alihi wasallam alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratul habaib wal ulama, para habaib dan guru-guru yang hadir bersama kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kita Sayyidul Walid Habib Muhsin bin Abdul Hamid, mudah-mudahan panjangkan umur dalam sehat walafiat. Guru kita Fadilatul Da'i Allah Habib Jindan bin Nawfal bin Jindan, mudah-mudahan Allah telah panjangkan umur dalam sehat walafiat. Dan para habaib yang lain dan orang tua yang hadir semuanya, mudah-mudahan kita semua dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa hamdan li rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmatil jahli wad dayajiri. Falhamdulillahilladzi syarrafa lana bi sahibil maqamil a'la. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan nalqa biha rabbana yawma sarairi tubla. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mustafa. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala abdika al-mujtaba wa habibika al-muttaka, sayyidi ahli al-ardi wa sayyidi ahli as-sama, sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad, sayyidil mursalin wal anbiya wa ala alihi wa ashabihi arbabi sidqi wal tuqa wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil liqa. Amma ba'du, falhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan hati dan menyiraminya dengan rahmat dan kasih sayang, yang membuka hati dan mengisinya dengan cahaya iman, lalu semakin terang hati tersebut dengan zikrullah. Ketika hati itu mengenal Allah Subhanahu wa taala dan semakin asyik
Maka datang ia kepada mihrab dan kemudian menyembah Allah, merasakan kelezatan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbana ya Rahim ya Hayy ya Qayyum, sirami hati-hati kami di majlis di malam hari ini dengan rahmat darimu, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, telah kita baca tadi sabda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis yang berkenaan dengan malam-malam mulia dan bulan mulia yang mendatangi kita, bulan Zulhijjah. Dan awal-awal 10 malam-malam pertama di bulan Zulhijjah, kemuliaannya disabdakan oleh Rasul dan diberitahukan kepada kita di malam hari ini dalam majlis mulia ini, agar terbangkitkan kita punya sanubari untuk semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis tersebut bahwa tidak ada hari-hari yang lebih Allah taala cintai amal soleh dilakukan di hari-hari tersebut melebihi hari-hari ini, yaitu hari awal 10 di bulan Zulhijjah. Hari awal 10 di bulan Zulhijjah dan kita sudah memasukinya. Hari awal 10 bulan Zulhijjah ini pun terjadi berpapasan dengan peristiwa dengan Nabi Allah Musa alaihi salam di zaman beliau, menunjukkan lebih dari kemuliaannya daripada bulan-bulan yang lain dan hari-hari yang lain. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman tentang peristiwa tersebut, وَوَعَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً فَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً. Dan telah kami janjikan Nabi Allah Musa alaihi salam 30 malam. Ini peristiwa sebelum Nabi Allah Musa alaihissalam bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan Allah taala berikan wahyu-wahyu kepadanya yang dijanjikannya. Sebelum bertemu dengan Allah dan berbicara dengan Allah, Nabi Allah Musa diperintahkan Allah sebagaimana disebutkan dalam tafsir Imam Al-Baghawi. Allah perintahkan beliau untuk berpuasa sebelum bertemu. Lalu berpuasalah Nabi Musa. Berapa lama? 30 hari. Dan kapan itu terjadi? Di bulan Zulqa'dah yang telah kita lewat. Selesai bulan Zulqa'dah, 30 hari beliau berpuasa. Lalu beliau merasakan bau mulut yang keluar dari mulut beliau karena puasa 30 hari lamanya kurang enak dicium, tidak sedap baunya. Lalu beliau pun bersiwak. Maka malaikat pun protes, barangkali bisa dikatakan protes. Protes atas apa? Atas perbuatan Nabi Musa alaihissalam ketika menghilangkan bau yang dicintai oleh mereka, karena bau yang timbul dari sebab orang berpuasa dari mulutnya yang timbul bau itu dicintai oleh malaikat dan bahkan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih wangi daripada rihul misk. Lebih wangi daripada baunya minyak misk. Ketika Nabi Allah Musa setelah 30 hari melakukan siwak, malaikat pun mengatakan, "Kenapa engkau hilangkan bau itu? Bau yang sangat wangi dan tidak di sisi kami." Maka Allah pun menyuruh agar Nabi Allah Musa menambahkan lagi puasa 10 hari setelah 30 hari selesai, karena perbuatannya tadi berusaha menghilangkan bau mulut dengan sebab puasa dengan siwak. Maka tambahlah 10 hari. Fatamma miqatu rabbihi 40 lailah, maka sempurnalah perjalanan Tuhannya selama 40 hari. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, 10 hari yang dilakukan puasa tambahan oleh Nabi Allah Musa alaihi salam ini terjadi di 10 awal Zulhijjah yang sekarang kita alami ini di zaman beliau. Apa yang dapat kita ambil dari faedah
peristiwa Nabi Allah Musa ketika beliau bersiwak menghilangkan bau mulut yang beliau rasakan setelah 30 hari puasa. Ini faedahnya antaranya bahwasanya ibadah itu kita kerjakan bukan dengan semaunya kita. Hadirin hadirat sekalian, kita semua tahu bahwa siwak itu punya fadilah besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasul sebutkan dalam hadis, "Rak'atani bisiwak khairun min 70 rak'ah biduni siwak." Dalam riwayat lain, "Salatun bisiwak khairun min 70 salat dari siwak." Salat atau 2 rakaat yang digunakan di situ dengan siwak, orang melaksanakan 2 rakaat salat menggunakan siwak lebih baik daripada 70 rakaat tanpa siwak. Fadilah siwak bahkan mengangkat pahala puasa salat yang kita kerjakan 1:70. Itu fadilah siwak. Ketika diperintahkan Allah dan Rasul, maka jadi ibadah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala siwak ini. Tapi tiba-tiba ketika kejadiannya di tempat yang tidak disukai Allah dan Rasul, maka berbalik. Sesuatu yang sama bendanya siwak yang tadi yang mendatangkan keridhaan Allah, tiba-tiba Allah tidak suka kalau dilakukan di bukan tempatnya. Artinya ikuti ibadah dengan perintah Allah dan Rasulnya, bukan dengan hawa nafsu dan keinginan kita. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, begitupun di seluruh ibadah. Bayangkan kita kalau ada seorang melakukan sholat 5 waktu sebelum waktunya datang, kira-kira sholatnya sah atau tidak sah? Itu tidak sah. Sholat zuhur jam 11 belum waktunya, Allah Ta'ala belum perintahkan, padahal sholat bagus, 4 rakaat dikerjakan sesuai dengan rukunnya dan syaratnya. Tapi ketika belum datang perintahnya, maka sholat ini pun bukan mendatangkan keridhaan Allah, tapi malah sebaliknya. Begitupun siwak. Maka ibadah pun ternyata jika hanya mengikuti hawa nafsu dan mengikuti keinginan nafsunya jauh dari perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak mendatangkan keberkahan dari Allah Jalla Jalaluhu. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ketika Rasul sabdakan dalam hadis ini hari awal bulan Zulhijjah punya fadilah besar. Amal soleh di situ enggak sebanding dengan amal soleh yang lain. Sahabat dalam pandangan mereka bahwa amalan soleh yang besar perjuangannya adalah jihad. Maka mereka tanya, ya Rasulullah, jihad itu apakah enggak bisa juga ngalahin amal soleh yang dilakukan seseorang di awal bulan Zulhijjah ini? Wala jihad fi sabilillah. Begitupun jihad di jalan Allah Ta'ala tidak bisa mengalahkan pahala amal soleh yang dilakukan seseorang di awal bulan ini. Illa rajul, kecuali kalau ada seorang yang keluar fisabilillah, membawa hartanya, dia keluar dengan dirinya, dia hadir dalam peperangan, kemudian terbunuh di medan perang. Itu baru amal soleh yang bisa menandingi amal soleh yang lain di bulan Zulhijjah, di awal bulan Zulhijjah ini. Nah ini di dalam riwayat Ibn Awanah dari Sayyidina Abdullah bin Umar ditambahkan hadis ini, walaupun dalam riwayat itu hadisnya dhaif, dan di dalam kaidah para ahli hadis bahwa hadis dhaif masih boleh diamalkan dalam fadhilul amal. Disebutkan di dalam hadis tersebut, fa'akthiru fihinna tahlil wa takbir fa inna siyama kulli yawmin minha bi siyami sanah wal amalu fiha bi 700 dhif. Kata Rasulullah dalam riwayat Sayyidina Abdullah bin Umar ini, perbanyak di dalam hari-hari tersebut takbir dan tahlil. Begitu kalau kita melihat di hari-hari ini ada hewan-hewan ternak yang biasa dibuat untuk korban. Biasanya di sini kita ada sapi dan di sini kita juga ada kambing. Kita lihat di hari-hari ini, maka disunahkan kita untuk bertakbir. Disunahkan oleh Rasul untuk bertakbir. Di mana kita melihat di jalan atau di tempat yang lain takbir, karena di situ ada sunnah Nabi Muhammad SAW. Lalu puasa juga disunahkan berdasarkan hadis ini. Puasa dari awal bulan Zulhijjah
Sampai 9 bulan Zulhijjah disunahkan. Di awal bulan Zulhijjah sampai tanggal 8 yang disebut dengan hari Tarwiyah, disebutkan fadilahnya seperti puasa 1 tahun. Kita kalau mau puasa 1 tahun nggak bisa. Bisa puasa 1 tahun penuh? Nggak bisa. Kenapa? Karena dalam 1 tahun itu ada hari yang diharamkan Allah Subhanahu Wa Taala. 5 hari. Hari Idul Adha, hari Idul Fitri, dan hari-hari tasyrik yang 3 hari, 11, 12, 13 Zulhijjah. Maka nggak bisa seorang kalau mau penuh puasa 1 tahun lamanya. Tapi dengan puasa di hari ini sama dengan puasa pahala 1 tahun. Itu keberkahan umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hari-hari ini menggambarkan kepada kita bahwa hari ini hari yang besar mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai kita memandang bahwa hari ini sama dengan hari sebelum datang bulan Zulhijjah. Bangkitkan di bulan-bulan ini di rumah-rumah kita, di jalan-jalan kita, sunnah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ta'zim terhadap syair-syair Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga terasa di bulan ini lain dengan bulan yang lainnya. Dan begitulah tuntunan iman yang diinginkan oleh Rasul dari setiap kita umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Taala panjangkan kita umur dalam sehat walafiat. Allah Taala berikan kita himmah dan semangat untuk takarrub kepada Allah. Menjadikan majlis di malam hari ini majlis yang penuh dengan berkah, majlis yang membuat kita ringan dan mudah keluarnya roh di akhir umur, dan majlis yang membuat kita mudah di akhir umur mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hdina fiman hadait, wa'afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima a'tait, wa qina bi rahmatik syarra ma qadait. Allahumma hdina bi hudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak, wa la tuwallina waliyan siwak, wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, ma ba'd. Di dalam kitab Risalah Al-Jami'ah wa Tadhkiratun Nafi'ah yang disusun, yang ditulis oleh Imam Al-Arif Billah Al-Allamah Al-Habib Ahmad bin Zain bin Alawi Al-Habsyi, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulum sayyidil salihin fi darain amin. Beliau di sini berbicara tentang permasalahan tauhid, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Khaliq, Sang Pencipta. Dan ciptaan Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala, Allah taala menciptakan segala sesuatu yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Allah taala menciptakan langit, Allah taala menciptakan bumi, Allah taala menciptakan kematian, Allah taala juga menciptakan kehidupan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan ketaatan dan Allah taala menciptakan kemaksiatan. Disebutkan di dalam riwayat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan Nabi Adam, dan Allah Subhanahu wa taala letakkan daripada keturunan Nabi Adam semuanya itu dibentangkan dari seluruh manusia yang kelak akan terlahir ke muka bumi. Ketika para malaikat melihat betapa banyaknya jumlah makhluk-makhluk tersebut, manusia-manusia tersebut keturunan Nabi Adam, maka malaikat pun berkata, ya Allah, dunia tidak akan cukup untuk mereka semuanya. Maka Allah Ta'ala berfirman, inni ja'ilul mauta, aku pun juga menciptakan kematian, sehingga mereka aku matikan silih berganti hingga dunia itu cukup untuk mereka semuanya. Kalau langsung sekaligus, bumi tidak akan cukup untuk mereka. Namun Allah Ta'ala berfirman, aku ciptakan kematian. Lantas malaikat berkata, kalau begitu kita layak nahumul aish, mereka tidak akan menikmati kehidupan. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan, inni ja'ilul amalan, aku menciptakan rencana, cita-cita kepada mereka, hingga dengan cita-cita mereka tersebut mereka lupa daripada kematian tersebut.
Sesungguhnya apabila seseorang ketika dia memakamkan saudaranya, selesai dimakamkan, semuanya berada dalam kesedihan, malaikat itu berkata kepada semua orang yang hadir pemakaman tersebut, insarifu ila dunyakum ansaakumullahu mautakum. Malaikat berkata kepada semua yang hadir pemakaman, pulanglah kembali kepada dunia kalian, dalam kesibukan duniawi kalian. Semoga Allah Ta'ala membuat kalian lupa akan mayit yang baru saja kalian makamkan. Mengapa? Sebab Al-Imam Abdullah bin Abdul Haddad beliau menyebutkan bahwasanya malaikat tidak mendoakan dengan hal yang buruk, tetapi mendoakan dengan hal yang baik. Seandainya ingatan akan kematian tersebut terus menghantui seseorang, akan membuat kesibukan dan sebab-sebab duniawi itu akan menjadi rusak, kacau balau, tidak ada waktu untuk bekerja duniawi dan lain sebagainya. Tetapi terkadang qadar al-yasir, kadar yang sedikit daripada cita-cita, daripada ingatan tersebut itu memberikan manfaat kepada manusia sekalian. Allah Ta'ala menciptakan kematian, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala pun juga menciptakan kehidupan, yang mana kehidupan manusia tersebut sebagaimana dikatakan manusia melalui 5 fase kehidupan, di mana fase yang pertama adalah ketika Allah Subhanahu Wa Ta'ala ciptakan Nabi Adam, dan Allah Ta'ala letakkan di dalam sulbi Adam anak keturunan cucu beliau sampai hari kiamat, hingga daripada setiap individu daripada anak cucu Adam tersebut terlahir ke alam dunia ini masing-masing pada waktu yang telah ditentukan oleh Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala Qadamatuh. Itu adalah kehidupan kita yang pertama. Dan kita semua yang ada di sini sudah melalui fase kehidupan yang pertama tersebut. Fase kehidupan yang kedua adalah mulai dari ketika seseorang terlahir, dilahirkan ke alam dunia ini, keluar dari perut ibunya sampai saat kematian. Dan ketika dia meninggal dunia, mulailah fase kehidupan yang ketiga di alam barzakh sana. Terus manusia di alam tersebut hingga ditiupkan sangkakala tiupan yang pertama, di mana semua makhluk yang ada di dunia pindah ke barzakh, dan semua yang telah berada di barzakh semuanya dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tidak sadarkan, sampai tiupan yang kedua daripada disangkakala tersebut. Tiupan yang kedua fisur, itu mulailah fase kehidupan yang keempat, yakni kehidupan di mahsyar, di padang mahsyar. Berikut segala kejadian yang ada di dalamnya, daripada mizan, as-sirat, telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semuanya itu yang ada di dalam situ, sampai kehidupan itu dimulai dari tiupan kedua sampai masuknya orang surga ke dalam surga, masuknya orang neraka ke dalam neraka. Dan disitulah mulai kehidupan yang terakhir, yang kelima, mulai dari masuknya ahli jannah ke dalam surga. Sampai kapan? Sampai abadi, selama-lamanya. Dan orang neraka ke dalam api neraka, menurut perbedaan mereka di dalam situ, ada yang abadi, ada juga yang sementara. Na'udzubillah min ghadabillah. Kemudian juga kehidupan duniawi, Allah Ta'ala ciptakan kita dalam kehidupan dunia ini. Itu di dalam Al-Imam Ibn Jauzi membagi kehidupan dunia itu. Kehidupan kita yang sekarang ini, fase dunia yang sedang kita alami, manusia pun juga akhwat di dalam kehidupan dunia ini. Ada masa-masa, fase-fase ketika dia masih masa kanak-kanak, mulai dari lahir hingga menjelang balik. Begitu dia sudah bulugh, sudah balik, nah itu masuk fase yang kedua, muddatus syabab, masa muda. Masa muda itu biasanya mulai dari balik, biasanya umumnya sekitar umur 15 tahun sampai umur 35 tahun. Itu masa-masa muda, masa-masa produktif. Kemudian juga setelah usia tersebut masuk fase yang ketiga, yakni adalah muddatul kuhula, yakni masa-masa yang sudah mulai matang. Ketika itu sudah bulughul asyud atau istiwa oleh Allah, sudah di tengah-tengah usia, di tengah-tengah umur. Nah itu masa kuhula tersebut dari usia 35 sampai usia lebih kurang 50 tahun. Kemudian setelah itu masuklah, setelah usia 50 tahun dia masuk masa syaikhukhah, usia yang sudah syuyukh, sudah agak lanjut. Itu dari usia 50 sampai 70 tahun.
Nah itu di situ biasanya mu'taratul manaya, medan kematian umumnya terjadi di situ. Rasulullah SAW menyatakan bahwasanya amal ummati atau hasadul ummati ma baina 60 ila 70. Itu umurnya daripada umatku, masa panen dipetik umat ini itu antara 60 sampai 70 tahun. Mu'taratul manaya ada di dalam situ. Masa-masa syekhukhah. Kemudian masuk fase yang terakhir kata Ibn Jauzi, itu fase yang kelima, itu adalah daripada muddatul kibar. Sudah usia sangat tua, rendah, lanjut, itu antara 70 tahun terus sampai akhir. Sampai akhir hingga dia diwafatkan oleh Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala. Kemudian juga saudara-saudara sekalian, Allah Ta'ala semuanya yang menciptakan tersebut. Allah Ta'ala yang menciptakan manusia, memindahkan manusia dari satu fase ke fase yang lainnya, dari satu marhalah peringkat ke peringkat lainnya, hingga diwafatkan oleh Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala. Khalaqal mauta wal hayata, dan Allah Ta'ala menciptakan Allah wal ma'siyah. Itu diantara doa salah seorang nabi min anbiya'illah mengatakan wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Ini taufiknya saya. At-taufiq khalqul qudrah lil ta'ah. Allah Ta'ala menciptakan kemampuan kepada hambanya hingga hamba tersebut bisa taat kepada Allah. Taufik itu ciptaan Allah Ta'ala. Seseorang bisa taat itu dengan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Abdullah bin Abi Haddad mengatakan bi taufiqihi sharal muti'u yuti'uhu wa khalafa bil khudlan kullu mufariqi fasarrafa taufiq wal afwa wa ridha wa qawlan ma'a ahli huda wa tariqi. Dengan taufik dari Allah Ta'ala yang taat bisa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebalikan dari taufik disebut khudlan. Wal khudlan itu khalqul qudrah lil ma'siyah. Allah Ta'ala ciptakan segala kemampuan kepada hambanya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu pun juga kemaksiatan diciptakan oleh Allah Ta'ala. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kalian dan amalan-amalan kalian. Kemudian juga Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala itu sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan ketaatan, Allah pun juga menciptakan kemaksiatan, dan Allah Ta'ala menciptakan kesehatan. Itu Sayyidina Ibrahim, beliau mengatakan idza maridtu fa huwa yashfin walladhi yumituni thumma yuhyin. Apabila aku sakit, Allah yang menyembuhkan aku. Bukan obat, bukan dokter, tapi Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala dengan izinnya menjadikan ini ada manfaat, ini membahayakan, ini berguna, ini menyembuhkan. Tapi penyembuh pada hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Huwa nafi', huwa dhar. Allah yang memberikan manfaat, Allah pula yang memberikan bahaya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan manfaat, dan Allah pula yang memberikan bahaya. La ma'bud illallah. Makna daripada la ilaha illallah, la ma'bud illallah, wa la maqsud illallah, wa la mashhud illallah. Yani bin nafa' atau dhar. Yani yang kita saksikan yang dapat memberikan manfaat ataupun bahaya hanyalah Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala yang menciptakan sakit dan juga yang menciptakan kesehatan. Wa jami'al qawl wa ma fi, segala sesuatu yang ada di alam semesta, semua alam ini yang ada di alam semesta, semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang baik maupun yang bagus. Itu di dalam Al-Quran kita selalu baca bismillah walhamdulillah wal khair wa syarr bi masyiatillah. Nama Allah alhamdulillah, yang baik, yang bagus, semuanya dengan kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak ada yang terjadi di langit maupun di bumi, di alam semesta ini, melainkan semuanya dengan izin Allah, dengan ketentuan Allah Ta'ala, dengan kudrat dan qada dan iradah dari Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala. Allah yang menciptakan semua makhluk berikut amalan-amalan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menentukan rezeki semua makhluk. Itu rizqu ma nafa' walau muharrama. Itu sahabat mengatakan rezeki yang disebut rezeki itu adalah segala sesuatu yang memberikan manfaat, mau halal mau haram yang memberikan manfaat, itu rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun, makanan, harta, uang, jabatan, apapun, termasuk juga jodoh, semuanya itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk hadir majlis itu juga rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Guru kita
Al-Imam Al-Habib Anis bin Alawi Al-Habsyi, itu beliau kalau ada majlis yang semacam begini di sana di Solo, itu beliau ketika merasakan kenikmatan, kelezatan daripada apa yang dibacakan, apa yang dikumandangkan, apa yang beliau dengar, itu beliau mengucap sebagaimana dahulu ayahnya juga, sebagaimana dahulu kakeknya juga, Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengatakan, alhamdulillah alladzi at'amani hadzal ta'am. Segala puji syukur untuk Allah yang telah memberikan kepada saya makanan ini. Makanan apa? Makanan hati, makanan batin, rezeki hati, rezeki batin, dengan kehadiran di majelis ilmu, dengan kehadiran di majelis zikir. Rezeki itu adalah segala sesuatu yang memberikan manfaat, dan Allah Ta'ala telah menjamin rezeki semua makhluk yang ada di muka bumi ini. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Allah Ta'ala telah menjamin tidak ada satu makhluk pun yang berada di muka bumi ini melainkan Allah Ta'ala telah menjamin rezekinya. Baik itu makhluk yang berjalan di atas 2 kaki, ataupun dengan 4 kaki, ataupun dengan 6 kaki, ataupun dengan 1000 kaki, ataupun tanpa kaki, semua rezekinya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalla jalaluhu ta'ala. Namun khusus mereka yang gemar hadir majlis ilmu, yang gemar menimba ilmu, itu di dalam riwayat juga disebutkan, innallaha yatakaffal li talibil ilm birizqih. Allah Ta'ala memberikan jaminan lagi, jaminan khusus. Kalau tadi umum, ini jaminan khusus buat orang yang menuntut ilmu, dijamin rezekinya oleh Allah Ta'ala, jaminan khusus. Artinya yang lain rezekinya 1 kali jaminan, tapi orang yang menuntut ilmu rezekinya dijamin 2 kali dari Allah Jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Kemudian ada satu sahabat dulu mengeluh kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya kerja banting tulang. Nah ini adik saya satu, dia hobinya hadir majelis, dia bantuin saya cuma nggak banyak. Nah saya mau dia meluangkan seluruh waktunya untuk kerja bersama saya, jangan cuma hadir majelis saja, minta dicegah untuk hadir majelis. Maka Rasulullah mengatakan, la'allaka bihi turzaq, kamu mendapatkan rezeki berkat hadirmu hadir majelis, hadir pengajian. Bekerja, tapi luangkan waktu juga untuk hadir majelis ilmu. Sebagaimana dahulu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rezeki tersebut telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sesungguhnya Imam Al-Ghazali Al-Haddad mengatakan, "Qabbana ta'ala birizqil qawam fil kitabil munzal, nur lil anam, fariḍah was-sakhat haram wal gunuh rahah wa tama', junun la yakthur hamduk ma qadir yakun." Allah Ta'ala telah menjamin rezeki semua makhluk, semua manusia yang terdahulu, yang sekarang, yang akan datang. Semua itu dicantumkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Mama mendapat al-fadl illa Allah rizquha. Maka kita ridha dengan rezeki yang dikaruniakan oleh Allah Ta'ala, itu adalah suatu kewajiban. Kita wajib ridha dengan Allah, dengan apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Namun kalau kita goyang-goyangan, kita tidak puas dengan apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita sekalian, maka itu ibaratnya at-tama' junun. Kalau kita rakus, kita serakah, maka kita akan jadi gila. La yakthur hamduk ma qadir yakun, jangan terlalu banyak beban batin. Apa yang ditakdirkan oleh Allah Ta'ala pasti terjadi. Alladzi li ghairi la yasil ilaih, rezeki yang ditentukan oleh Allah Ta'ala untuk orang lain sampai buat tak bakalan datang ke kita. Rezeki yang buat kita pasti datang walaupun telat, walaupun orang itu nggak bakalan meninggal dunia hingga butir nasi terakhir yang ditulis buat dia sampai ke mulutnya. Sebelum rezekinya tuntas, nggak bakalan tuntas keadaan. Kalau rezekinya udah habis, baru habis semuanya. Alladzi bi ghairi la yusil ilaih, walladzi yusimla hasilun ladai, yang ditulis untuk engkau hasil ada di depan pasti datang. Fa'tamid rabbak, maka kita bertumpulah kepada Allah Ta'ala. Walladzi alaih fi fardil haqiqah wa syar'il mawsul la yakthur hamduk ma qadir yakun. Tugasnya kita adalah jalankan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan kewajiban kita kepada Allah Jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh, dalam beribadah, dalam bertakwa, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala sudah menentukan, mentakdirkan amalan manusia, rezeki manusia, dan ajal manusia telah ditakdirkan, telah ditentukan oleh Allah Jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Kemudian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna 'anhu sa'atan wa la yastaqdimun.
Apabila telah datang ajal seseorang, maka tidak bisa ditunda, tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Walan yuakhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah Ta'ala tidak akan menunda seseorang apabila sudah datang ajalnya, tidak ditunda oleh Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala. Kemudian semuanya itu tidak bisa ditambah, nggak bisa dikurangi. Rezeki kita nggak bisa ditambah, nggak bisa dikurangi. Ajal kita, umur kita nggak bisa ditambah, nggak bisa dikurangi. Semuanya itu sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Kapan ditentukannya? Ditentukannya tatkala kita masih di dalam perut ibu kita, bahkan sebelum kita lahir ke alam dunia ini sudah ditentukan di Lauhul Mahfuz. Terus di ACC diterima catatannya di tangan malaikat ketika kita berada di dalam perut ibu kita. Itu Rasulullah SAW beliau menyatakan bahwasanya yujma'u ahadukum fi batni ummihi. Seseorang itu diawali penciptaannya itu di dalam perut ibunya 40 hari sebagai sebuah air mani. Kemudian setelah itu menjadi alaqah, gumpalan darah, terus menjadi mudghah, menjadi gumpalan daging. Kemudian mulai berbentuk, barulah dikirim malaikat. Tatkala dikirim malaikat di situ fayu'mar bi arba' kalimat. Itu ditentukan 4 ketentuan, bikat rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyin aw sa'id. Ditentukan mulai dari umurnya dia, rezekinya dia, amalannya dia, ajalnya dia. Apakah dia ini orang yang beruntung ataukah dia orang yang sial? Semuanya sudah ditentukan oleh Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala. Enggak ada sesuatu yang terjadi di langit maupun di bumi. Semua yang terjadi, perubahan, pergantian, naik, turun, segalanya itu semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala fi ilmil ghaib. Sejak dahulu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan qada, dengan takdir, dan dengan keinginan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu disebutkan apabila kita mau stres dengan ajal kita, dengan rezeki kita, itu kita terlambat harus stres sekarang. Mestinya dari waktu kita baru lahir kita udah komplain. Sekarang kita baru komplain sudah terlambat. Itu fima hamma fi amri al-mada walladhi yati wa sallim lil qada la yadhiq sadru wa in dhaqa al-fada. Itu kenapa engkau menjadi sumpah, menjadi stres dengan perkara sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau sesuatu yang akan datang kita masih nanti, tapi kita demikian beban pikirannya dari sekarang. Jangan kita menjadi sumpah, menjadi sempit dada kita, hati kita. Walaupun alam ini rasanya menjadi sempit, jangan kita ikut sempit hati kita. Tetap hati kita luas, bagaikan lautan. Selalu menantikan anugerah karunia, solusi jalan keluar dari Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala ta'zamatul. Itu disebutkan inna fil ghaibi ajaib kam ni'am tayyal masaib wa akhud tadbir khaib lam yazal fi qabdati syakki rahim lam yaduk 'aisha al-ibad as-salihin. Sesungguhnya dalam hal yang gaib itu ada keajaiban yang tersembunyi, disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala letakkan di balik musibah. Luarnya musibah tapi di dalamnya nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami ampai yang masalah itu aku tadbir. Orang yang terlalu banyak berencana, banyak hitung-hitungan, banyak ini itu, banyak pikir, banyak bertakdir, bakalan kecewa. Sebab anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu nggak bisa dibatasi dengan akal dan pikiran manusia. Nggak ada yang terjadi di langit dan bumi, melainkan semuanya dengan ketentuan, dengan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salim dan qada, serahkan kepada qada dan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun takdir tersebut, jangan seseorang kalau dia berbuat maksiat, dia bikin jahat, dia mencuri, dia minum minuman keras, melakukan kemaksiatan, ditanya kenapa mau begini, dia bilang ini udah takdir, udah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini ucapan orang tersebut lebih parah, lebih besar dosanya daripada kemaksiatan yang dia lakukan. Sebab ini menunjukkan bahwasanya keimanan dia cacat. Walaupun semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala telah memberikan ikhtiar, pilihan kepada hamba tersebut, dan Allah Ta'ala memberikan perintah untuk taat, untuk patuh kepada Allah, untuk menjauhi larangan-larangan Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala. Sesungguhnya para ulama, al-auliya wa salihin, mereka itu apabila
ketika mereka menyadari semua amalan diciptakan oleh Allah Ta'ala, ketaatan, kemaksiatan, namun mereka tetap menuntut diri mereka untuk berbuat taat, menjauhi kemaksiatan sejauh-jauhnya. Mereka berusaha sejauh-jauhnya memilih untuk taat, memilih untuk melakukan amalan penghuni surga. Dia pilih, dia lakukan itu semua. Namun kalau udah urusan musibah, baru mereka kembalikan kepada takdir. Oh, ini bala, ini musibah, dia kembalikan ini takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi maksiat dia bilang takdir, itu namanya kurang ajar, mencari celah. Ini adalah akal bulusnya syaitan. Waliyahullah min dzalik. Itu sebagian dari para aulia Allah, dia punya muridin. Ini seorang masyayikh, syekh, wali, tasawuf. Itu dia punya murid. Muridnya itu dia berjuang, berjihad, membersihkan hati hingga Allah Ta'ala bukakan hijab. Ketika dibukakan hijab, dia bisa melihat. Dia bisa melihat dibukakan dari apa yang Allah Ta'ala perlihatkan kepada malaikat-malaikat, yakni berupa, nah itu tadi, ini orang beruntung atau sial, ini orang min ahli jannah atau min ahli nar. Dia bisa lihat itu semua. Sehingga ketika dibukakan akan hal tersebut, dia melihat kepada gurunya dan dia dapati bahwa saya gurunya ini seorang arif billah, ulama besar, wali Allah, tapi tertulis bahwasanya ini adalah orang neraka. Maka dia stres, dia pusing. Ini saya menjadi begini berkat guru saya. Sekarang guru saya ditulis min ahli nar, dia bakal masuk neraka. Dia bingung, berhari-hari nggak hadir majelis gurunya. Ditanya oleh guru, kenapa kau nggak hadir ketika dijenguk? Dia bilang, ya Syekh, wahai guruku, terus terang ada satu perkara yang mengganggu hati saya. Kenapa? Saya telah dibukakan hijab oleh Allah Ta'ala hingga saya bisa mengetahui ini orang sa'id atau syaqi, beruntung atau sial. Tak kala saya lihat engkau, saya lihat di catatan malaikat engkau adalah minal asyiya, termasuk orang yang sial, calon neraka. Maka gurunya bilang, oh itu yang membuat kau tak hadir majlis, yang membuat kau gundah. Jangan khawatir, saya udah tahu hal ini dari 50 tahun yang lalu. Dari 50 tahun yang lalu saya udah tahu hal ini. Lantas kenapa kau tak berubah, tetap berbuat seperti ini? Dijawab oleh gurunya, saya diperintahkan oleh Allah bukan untuk mencari tahu hal ini. Saya diperintahkan oleh Allah bukan untuk mencari tahu saya sial atau tidak, saya untung atau rugi, saya orang surga atau orang neraka. Saya tidak diperintahkan untuk cari tahu itu bukan urusan saya. Tapi saya tahu saya diperintahkan untuk sholat, untuk ibadah, untuk bakti, untuk berbuat baik. Ini yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Urusan takdir ketentuan itu bukan urusan saya, urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, ente gak usah urusan begituan. Saya punya sangkut paut, saya tak peduli. Yang penting saya cari ridhonya Allah. Mau saya rugi atau beruntung, masa bodoh. Yang penting saya cari ridhonya Allah Ta'ala. Sekarang ayo kembali ke pengajian. Balik ke pengajian. Berapa hari kemudian dia lihat lagi dibukakan hijab, dia lihat gurunya itu tertulis Sa'id. Beruntung. Dia beritakan itu kepada gurunya. Saya tak peduli, yang penting saya tetap jalan apa yang diperintahkan oleh Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala. Ada sebagian dari pimpinan pemerintahan bertanya kepada Muhammad bin Wasih, seorang ulama besar, tentang qadar, tentang takdir dari Allah Ta'ala. Maka dijawab, tahu tetanggamu itu kuburan orang-orang yang sudah meninggal. Nah engkau urusin mereka, pikirin keadaan mereka yang sedang mereka alami, itu akan membuat engkau sibuk daripada pertanyaan tentang takdir dan lain sebagainya. Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, beliau ketika ditanya tentang takdir, beliau mengatakan, huwa bahrun amik, itu adalah samudra yang dalam, jangan kau nyemplung ke dalamnya. Dan itu adalah tariq mudlim, jalanan yang gelap gulita, jangan kau masuk ke dalamnya. Dan itu merupakan sirullah Ta'ala, rahasia Allah Ta'ala yang mana Allah Ta'ala sembunyikan dari engkau. Maka jangan kau bongkar, jangan kau cerita-cerita kepada makhluknya. Khalas, jalankan saja tugasmu. Idza dzukira al-qadar fahamsiku, kata Rasulullah. Apabila diceritakan tentang takdir, orang ngomong tentang takdir, kadang yang bicara itu orang yang kagak ada ilmu, yang kagak ada ngajinya, maka stop omongannya semacam ini, sibukkan diri kita dengan hal yang urusannya kita, yang ketaatan kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufik kepada kita sekalian, Allah Ta'ala limpahkan keridhaannya kepada kita sekalian. Amin. Ya Rabbal alamin, ja'alna wa iyyakum syuhada. Amin. Ya Rabbal alamin. Allahumma ja'al hadza jam'an marhuman, tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'shuman, wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyyan wa la mahruman. Sallallahu alaihi wasallam.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا الدنيا خيرها ومن الآخرة نعيمها. اللهم أجرنا من غير ضرر وأغننا من غير بطر. اللهم أجرنا من غير ابتلاء وأغننا من غير ابتلاء. نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب para jemaah, insyaallah minggu depan kita bersama-sama dengan orang yang wukuf hadir di tempat ini. Tetap pengajian Senin malam di tempat ini dan insyaallah kita bersama-sama malam ini wukuf bersama orang-orang yang wukuf di Arafah. Amin. Insyaallah kita walaupun tidak di Arafah tapi kita bersama-sama mereka di tempat